Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Editia Maharani dari kelas 10 MIPA 4. Hey guys, jadi kali ini aku mau nyari tumbuhan paku dan tumbuhan lumut untuk diidentifikasi. Nah, untuk tema kali ini yaitu membandingkan 3 tumbuhan tersebut. Manfaatnya yaitu agar kita mengetahui dan bisa membedakan antara tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan tinggi. Nah, akhirnya setelah beberapa menit, aku nemu ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati yang sering disebut pakis-pakisan atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku sering ditemui tumbuh secara liar di dinding atau selokan. Namun ada pula tumbuhan paku yang dijadikan tanaman hias, bahkan jenis tertentu dapat dikonsumsi. Ciri tumbuhan paku di antaranya akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flum. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain. Menghasilkan spora mengalami strukturnya yaitu ada akar, batang, daun. Akarnya memiliki akar serabut. Batang tumbuhan paku jika muncul di atas permukaan hanya berkisar antara 0,5 meter. Pada usia muda, daun tumbuhan paku akan menggulung dan melingkar. Daun tumbuhan paku dibagi menjadi dua, yaitu makrofil dan mikrofil. Makrofil adalah daun yang bentuknya besar. Mikrofil adalah daun yang berbentuk kecil. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, lumut sejati atau disebut juga lumut daun, juga nama lainnya yaitu musci, adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam subdivisi tumbuhan lumut atau bryophyta. Tubuh lumut daun bisa dibedakan menjadi rizoid, batang, dan daun. Rizoid merupakan deretan sel yang memanjang atau filamen seluler. Gametofit dari lumut daun umumnya dibedakan dalam 2 tingkatan, yaitu protonema yang terdiri dari benang-benang yang bercabang dan berwarna hijau, gametofora yang berbatang dan berdaun, dan seperti juga pada protonema, gametofora juga mempunyai rizoid. Gametofit dari lumut daun umumnya dibedakan dalam 2 tingkatan, yaitu protonema yang terdiri dari benang-benang bercabang dan berwarna hijau, gametofora yang berbatang dan berdaun. Lumut daun dapat dibedakan menjadi bagian-bagian: 1. Apofise, 2. Kota atau teka, 3. Tutup atau operculum. Karakteristik bryophyta, gametofit tumbuh tegak atau merayap, berkembang dari protonema, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Daun hanya terdiri dari 1 lapis sel dengan rusuk tengah. Untuk reproduksi lumut daun, pada lumut daun alat-alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang atau ujung cabangnya dan dikelilingi oleh daun yang letaknya paling atas. Lumut ini dipercaya bisa digunakan sebagai bahan obat meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Secara tradisional, lumut dari marga Usnea dipakai untuk obat diare atau sakit parut dengan cara direbus. Sementara dari marga lumut sphagnum dikenal sebagai obat penyakit kulit dan mata. Nah, berikutnya ada tanaman sawo. Tanaman sawo adalah jenis tanaman yang berbuah secara sepanjang tahun. Tanaman mempunyai banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti mineral, gula, vitamin, protein, dan lain. Tanaman sawo akan hidup dan berproduksi dengan baik pada ketinggian 700 mtpl. Tinggi tanaman sawo bisa mencapai 20 meter, dan jenis tanaman ini terhadap cuaca kering. Klasifikasi dimaksudkan untuk membedakan jenis sawo ini dengan tanaman lain yang masih menjadi kerabat dekatnya seperti Maduka cuneata. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Subdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliphyta. Untuk spesies Manil Karakauki, untuk famili Sapotaceae. Untuk tanaman ini yaitu tanaman sawo kecil. Pada saat ini budidaya sawo kecil sudah mulai berkurang. Kurangnya budidaya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang tahan terhadap perubahan cuaca, perawatan yang ekstra, buah yang tidak lebat. Cirinya, pohon mempunyai daun yang lebat dan rindang.
Batang kayu berbentuk bulat dan bergerak, berakar tunggang, panjang daun hingga 14 cm. Terdapat kelopak bunga. Untuk biji dilapisi daging buah.